Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan volumenya agak dibesarin dikit. Volumenya ini. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin, Bapak, Ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali menolong kita pada kesempatan yang mubarakah ini untuk senantiasa diberi kesempatan, dimudahkan, diperjalankan berkaitan dengan nikmat kemenangan kita, nikmat keselamatan kita, nikmat kemuliaan yang Allah persiapkan. Yang semua nikmat ini adalah kembali kepada nikmat hidayah. Yang semua nikmat ini adalah kembali kepada nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah mengisyaratkan kesempatan yang besar itu adalah kesempatan yang berkaitan dengan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kesempatan yang berkaitan sesungguhnya sebagai orang beriman secara nas, secara akal yang sehat, secara jiwa yang selamat, bahwa nikmat iman yang akan membawa kebahagiaan, membawa kemenangan adalah
Nikmat iman yang perjalanan iman itu senantiasa memberi manfaat. Manfaat yang menjadikan kehidupan iman kita adalah kehidupan iman yang diterima oleh Allah. Kehidupan iman yang kemudian dengan iman itu kita masuk di dalam nikmat bagaimana menjadi hamba yang dijaga oleh Allah karena min auliyaillah. Dan semuanya ini Bapak Ibu ikhwani wa akhwati fiddin adalah kembali kepada wasilah yang besar yang Allah terus bentangkan kepada kita, yaitu fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Manakala kehidupan kita sebagai orang beriman terus-menerus mendapatkan naf'un, terus-menerus kita bertemu dengan manfaat-manfaat yang berkaitan dengan iman kita, yaitu perjalanan kita dengan ayat Allah, perjalanan kita dengan peringatan Allah, perjalanan kita dengan ilmunya Allah. Itulah yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Allah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hajjah orang beriman yang berkaitan dengan imannya adalah dzikrullah, yang kemudian telah banyak ditunjukkan oleh Allah kesudahan-kesudahan orang yang ditolong oleh Allah untuk bisa dzikrullah dan orang yang tidak ditolong. Mereka yang ditolong oleh Allah karena mendapatkan peringatan, kembali kepada kehidupan imannya, wajilat qulubuhum zadatuhum imana. Hatinya selalu terus punya harokah, kegiatan bergetar yang hanya menuntut untuk kembali kepada Allah. Kemudian perjalanannya adalah zadatuhum imana. Ayat-ayat Allah itu, peringatan itu telah menambahkan iman. Lebih jauh lagi Allah Azza wa Jalla mengingatkan, walakinallaha khabbaba ilaikumul iman. Dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hati punya amalan iman yang besar. Habbaba ilaikumul iman. Allah cintakan kepada kalian tentang iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah hiaskan iman itu menjadi kehidupan syiar hati kalian. Kemudian Allah tunjukkan dampak-dampak kehidupan orang yang beriman. Karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kemudian Allah menolong hati-hati kita untuk tidak suka dan benci dan marah dengan al-kufra wal fusuqa wal isyan. Itulah hakikat iman yang Allah Azza wa Jalla menyiapkan segala kehidupan untuk hamba dipilih oleh Allah. Ya, perjuangan dia bagaimana dia mendapatkan iman yang seperti ini. Dan ayol ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wilayah yang telah tetap sebagai bertahtanya iman di dalam kehidupan seorang hamba
Yang disitulah ada al-ma'rifah, ada tasdik, ada al-i'tiqad. Disitulah ada mengenal ilmu tentang Allah, kemudian ada membenarkan, kemudian ada meyakini. Kemudian hati itu berlanjut kembali untuk punya amalan sebagai bukti hati yang telah menuntut setelah ma'rifah, setelah membenarkan, setelah meyakini. Kemudian menjadilah tuntutan hati untuk menuju kepada yang telah dibenarkan, diyakini sebagai hajat kehidupan iman, yang kemudian telah membuahkan buah-buah yang besar dalam kehidupan iman. Puncak dari buah itu adalah kehidupan yang hanya terus gembira dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang terus-menerus, apa yang menimpa pada perjalanan hidup kita, selalu jawaban kita adalah jawaban al-unsu billah. Ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bi haitsu la yarjul abdu illallah wa la yakhafu minhu wa la yakhafu illa minhu wa la yatawakkalu illa alaihi wa la yad'uhu wa la yad'u ghairahu wa la yadillu illa lahu wa la yatma'innu illa bihi wala yaskunu illa ilaihi. Sebagaimana dulu telah dinasihatkan, diterangkan, akhirnya hati itu adalah hati yang hanya diramaikan kehidupan dengan kehidupan iman kepada Allah, yang sebagaimana telah diterangkan, seorang hamba tidak ada harapan kecuali harapan yang kembali kepada Allah dengan semua yang ada. Tidak ada hamba senantiasa takut kecuali ya takut dari Allah. Hakikat dia takut kepada persoalan-persoalan yang makhluk pun masuk di dalam takut, di dalam kembali kepada takut kepada Allah. Sehingga tidak terjadi pergeseran. Wala yatawakkalu illa alaihi, dan tidak ada berserah diri, bertawakal kecuali atas Allah, tidak meminta kecuali pada selain, wala yatu ghairahu, tidak meminta pada selain Allah kecuali hanya Allah, tidak merendahkan diri, menjatuhkan, menghinakan kecuali untuk Allah Azza wa Jalla, dan tidak senantiasa tenang kecuali untuk Allah. Dan yang perlu kembali kita ingat, penjelasan ini adalah kembali kepada tajrid at-tauhid lahu. Kembali kepada bagaimana seorang hamba bisa benar-benar memisah, membersihkan kehidupan amalan-amalan yang tadi disebutkan itu, dibersihkan dari selain Allah. Takutnya dari selain Allah dibersihkan. Berserahnya, bertawakalnya pada selain Allah dibersihkan. Memintanya pada selain Allah dibersihkan. Tunduknya pada selain Allah dibersihkan. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Ini semuanya adalah kembali kepada pembicaraan yang berkaitan dengan siapa Allah, siapa makhluk. Karena itulah di Al-Quran, di Sunnah Nabi, begitu dirinci tentang siapa Allah, siapa makhluk.
Dan ketika Allah membicarakan tentang siapa Allah, selalu kembali kepada kamalnya Allah. Selalu kita akan mendapati faidah tentang kamalnya Allah, sempurnanya Allah. Dari mana? Dari namanya, dari sifatnya, dari perbuatannya. Dengan apa? Dengan ma'rifah, dengan ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang Allah sendiri khabarkan tentang dirinya. Ilmu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang Allah. Itu yang dimaksud seorang hamba akan terbuka peluang untuk bisa gembira hanya dengan Allah. Ilmu itu sampai mendatangkan sikap hati yang tadi disebutkan, cintanya hanya kepada Allah. Padahal potensi manusia untuk mencintai makhluk ada. Ya, mencintai anak, mencintai istri, mencintai harta ada. Ya. Tapi kehidupan ini menjadi rendah, menjadi luruh. Yang ramai pada dirinya adalah cintanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kembali kepada hal-hal yang berkaitan dengan makhluk, begitu sangat sederhana dan berkaitan dengan kejadian pada makhluk yang cukup sederhana. Hanya kembali kepada manfaat-manfaat yang tidak ada hubungannya dengan urusan yang berkaitan dengan iman. Kalau sudah itu berurusan dengan iman, maka pembicaraan itu segera berpindah kepada Allah. Tidak membicarakan pentingnya ya kecuali Allah. Tidak membicarakan caranya kecuali caranya Allah. Tidak membicarakan kemenangannya ya kecuali kemenangan Allah. Ya. Ayo ikhwah. Sebagaimana tadi kita contohkan, lihatlah pembicaraan yang terjadi antara Ibrahim alaihissalam dan istri beliau Ummu Ismail. Ketika ada persoalan yang berkaitan dengan iman. Dan di saat yang sama juga berkaitan dengan kehidupan zahirnya makhluk. Ketika Ibrahim meletakkan putranya Ismail di Bakkah, di Mekah. Yang di sana tidak ada sajarah yang dibicarakan oleh Allah. Tidak ada tanaman, ini kan bicara makhluk. Tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan, tidak ada air, tandus. Ini bicara makhluk semua. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam berkata, fi wadin ghairi di zar'in. Tapi ada pembicaraan yang berkaitan dengan iman. Fi baitikal muharram. Bicara tentang makhluk, juga bicara tentang yang berhubungan dengan iman. Di bumi, ya, tandus ghairi di zar'in. Gak ada tanaman, gak ada kehidupan. Dan ini ada sambungannya dengan kehidupan. Sebagai orang, ya mesti makan. Tapi tidak ada makanan. Kemudian ada pembicaraan tentang iman. Fi baitikal muharram. Di rumahmu yang dimuliakan. Dan kemudian sunatullah terjadi. Sekantong kurma yang dititipkan pada Ummu Maryam habis. Sekantong kulit mata air, kulit yang berisi air yang disiapkan habis. Normal. Dan sebelumnya sudah dibicarakan dulu. Bicara makhluk dulu. Mau kemana Ibrahim, kamu tinggalkan anak dan istrimu di tempat yang gak ada kehidupan. Ini bicara makhluk. Bicara selain Allah. Kemudian Ibrahim tidak menjawab apa-apa. Ya, maka lihat Ummu Ismail
mengalihkan pembicaraan tentang Allah. Sudah enggak lagi bicara mau kemana, ini anakmu lagi nyusu, ini aku habis melahirkan. Enggak. Karena sudah, ini bukan urusan-urusan ini. Ya sudah, sebagai manusia normal, ya wajar berbicara seperti itu. Tapi tidak berkepanjangan. Karena dia bukan kehidupan yang hanya dijawab dengan kehidupan sebab akibat fisik. Enggak. Bahwa kehidupan ini yang terkait dengan usaha-usaha manusia terlalu kecil. Enggak ketemu sudah berhenti. Kemudian berbicara tentang iman. Berbicara tentang Allah. Maka Ummu Ismail berkata, Allahu amuruka. Apakah Allah yang nyuruh kamu? Udah beda berbicara. Ibrahim menjawab, na'am. Kemudian Ummu Ismail menjawab lagi, idan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu, ya Allah tidak menyia-nyiakan kami. Coba. Awal kusut hatinya, kedua gembira hatinya. Ketika sudah tajrid, ketika sudah dibersihkan, sudah nggak usah bicara, nggak ada tanaman, nggak ada ini, udah, ini nggak usah bicara seperti itu. Ini buminya Allah. Berhenti berbicara itu, tajrid, tidak mengganggu hati, dibersihin, ganti bicara Allah. Farah, al-unsu, jadi gembira. Ya. Sehingga tadi sebagaimana disebutkan, akhirnya keadaan seorang hamba, semua yang berkaitan dengan ketenangan hati, berupa berharap, berupa takut, berupa cinta, berupa tawakal, berupa minta bantuan, terjawab kembali kepada Allah. Apakah harus ditanyakan nanti pertolongannya kayak apa, ini kayak apa? Loh, ini perbuatan Allah. Perbuatan Allah tidak bisa dibaca dengan perbuatan makhluk. Ketika kita ingin membaca perbuatan Allah, baca namanya, baca sifatnya. Namanya As-Sami, sifatnya As-Sam'u, berarti Allah yasma', sami'a. Allah pasti mendengar. Ya. Ketika kita ingin mendapatkan bacaan dari sifat rahmat Allah, baca nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti ada sifat rahmat. Ingat, rahmatnya Allah itu mendahului murkanya, wasiat, luas dari segala sesuatu. Kaidah-kaidah besar didatangkan. Ketika berbicara bagaimana Allah memberi kebaikan pada seorang hamba, kembali kepada nama Allah Al-Alim. Allah Maha mengilmui, nggak mungkin Allah nggak tahu. Kemudian kembali kepada nama Allah Al-Hakim. Allah ketika mau memberi seorang hamba dengan hikmah yang sangat sempurna, bukan dengan hikmahnya kita. Makanya nggak perlu bertanya macam-macam. Loh, nanti kayak apa? Nanti kayak apa? Enggak. Kemudian Al-Latif. Allah itu kalau memberi kebaikan pada hamba, prosedurnya itu nggak bisa dibaca oleh hamba. Latif, sangat lembut. Ya. Makanya para sahabat pun dulu ya hanya mata nasrullah. Ya tinggal nunggu kapan Allah akan memberi pertolongan. Sehingga kalimat pun terjawab sebagai makna idan la yudayyi'un Allah. Itu kalimat iman, kalimat akidah. Ya. Yang kemudian Allah pun berbuat memberikan kebaikan pada hambanya. Maka di sini ayolah ikhwah, menjadi jawaban bagi kita kalau kita ingin meraih kegembiraan hidup kita dengan segala ketetapan yang ada. Bersihkan wilayah iman kita, hati kita dari makhluk. Ya. Bersihkan dari makhluk. Dalam urusan-urusan yang itu berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan kamalnya Allah. Makanya ketika
seorang yang dicontohkan para ulama minta tolong kepada orang masuk sumur, terus minta tolong, ada orang buta, kakinya pincang, tangannya sakit, terus minta tolong untuk supaya dia dibantu keluar dari sumur. Ya. Sebab dohirnya nggak ada. Kan nggak ada sebab dohir. Orang buta, nggak ngelihat, ya, kakinya pincang dan sebagainya, terus minta tolong saya dibantu supaya saya keluar dari sumur. Ini sebab dohirnya nggak ada. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Itu bisa masuk ke wilayah syirik. Ya, kalau kita minta tolong, kita kecemplung sumur, di situ ada orang yang badannya kuat, punya tali, badannya sehat, bisa ngelihat kita, boleh nggak kita minta tolong? Boleh. Kenapa? Karena sebab sirnya hilang. Yang dia punyai sebab dohir. Nah, boleh. Itu pun tidak boleh terus menggantungkan ke sana. Ketika kita itu selalu ada wilayah-wilayah iman dan kita bersihkan dari makhluk, minta tolong. Wilayah iman kan? Kadangkala ada wilayah makhluk. Ada enggak? Bapak-bapak dikejar maling, minta tolong sama polisi. Ada wilayah makhluk enggak? Ada, ya kan? Karena dia polisi, punya senjata, punya ini, dia wilayah itu. Bapak dikejar maling, minta tolong sama bayinya yang lagi lahir. Boleh enggak? Nggak boleh, ini bahaya. Karena nanti ada pemahaman sir. Ini bukan wilayah dia. Bayi kayak lahir dimintai tolong dikejar maling. Bayi, tolong pendong itu maling. Ini gawat. Ya. Makanya dari sini dimanapun kita hidup setiap saat itu akan menghadapi kayak gini. Sebagai orang beriman ada wilayah minta tolong, ada masalah, ada wilayah berharap, ada wilayah mencintai Allah, ada wilayah takut, ada wilayah, dan di sini juga ada beberapa keadaan-keadaan tabi'i yang ada pada makhluk. Dan biasanya ketika kita belum membersihkan, memisah, berhenti sampai di sini, ini cukup ini. Itu kita belum bisa meraih al-unsu billah, belum bisa meraih kehidupan, kegembiraan iman kita yang sesungguhnya. Dan karena itu, coba lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Para nabi kapan ditolong oleh Allah? Didatangkan kemenangan-kemenangan. Di saat benar-benar terjadi tajrid. Ya, terjadi apa? Pembersihan, pemurnian kehidupan imannya kepada Allah yang tak. Wis, nggak akan bicara makhluk. Contohnya misalnya perang Badar. Bagaimana? Ada harapan dengan makhluk? Nol. Memang begitu dikondisikan. Jadi kita itu kalau mau ditolong oleh Allah biasanya ditekke dulu urusan makhluk. Habis semua mau nengok apa udah gak ada. Jadi kalau kita sedang dikondisikan seperti itu tuh justru malah gembira. Ya. Karena kesempatan itu kita dibuka selebar-lebarnya untuk tajrid. Udah, Allah saja. Ya. Dan di situ biasanya hamba itu ditolong oleh Allah. Hamba punya kegembiraan. Walaupun pertolongan belum datang aja, keyakinannya memuncak. Tapi kalau belum tajrid, simpang siur. Apa iya sih Allah menolong? Tapi kalau nggak ada dia juga nggak bisa. Mumet. Ya. Tapi kalau sudah tajrid, sudah bersih, di hati sudah nggak ada lagi yang ini udah. Makanya para nabi semakin tinggi, semakin gampang pertolongan Allah itu didatang. Kegembiraan pada Allah itu hadir dengan segala keadaan yang ada. Karena keimanan yang sudah tajrid. Coba, Fir'aun punya kekuatan nggak? Loh, secara zahir punya kan? Tapi Nabi Musa kedatangan Fir'aun, kalah, enggak. Bersih. Kekuatan Fir'aun, enggak ada kekuatan.
Kaumnya ngelihat Fir'aun, apa? Ngomongnya beda dengan Nabi Musa. Kaumnya ketika ngelihat Fir'aun dan tentaranya, innala mudrakun. Kita ditangkap Fir'aun. Berarti membaca wilayah yang ada pada kita akan mati binasa oleh Fir'aun, dengan Nabi Musa menjawab kalla, tidak. Itu wilayah yang bersihnya yang mana ini? Ya Nabi Musa. Sehebat Fir'aun kayak apapun, apa artinya Fir'aun? Dan menunjukkan kuat ma'rifatnya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Loh bagaimana nggak kuat Nabi Musa? Wong perjalanan Nabi Musa dalam makrifat kepada Allah sampai kepada ainul yakin, sampai kepada hakul yakin, ya jelas. Sama-sama ketemu Fir'aun kayak itu, tidak ada apa-apanya. Sementara kaumnya awal-awal ia beriman. Fir'aun ini kurang ajar ya. Ketemu Fir'aun sebentar, waduh gawat nih mati kita. Kenapa dia bisa bilang mati? Kita cuma jalan kaki, nggak punya pasukan, kan begitu. Sementara Fir'aun sudah terlatih, pakai kereta perang, pakai senjata. Berarti kan dia masih melihat wilayah makhluk ini besar. Masih mengganggu pikirannya, mengganggu hatinya. Sampai dalam wilayah yang bukan punya Fir'aun, itu pun dia jatuh. Inna lamudrakun. Kita akan dibinasakan. Lu binasa itu wilayah Fir'aun atau wilayah Allah? Tapi dia bisa ngomong ke sana. Ini menunjukkan hati yang belum tajrid. Ya, makanya apa yang dinasihatkan beliau Al-Allamah Sa'di, wayan bagi ayyataraqqa min ilmil yakin ila ainil yakin wa ila haqqil yakin. Orang yang punya perjalanan hidayah, ilmu, lebih-lebih kayak ilmu iman, perjuangan ilmunya itu harus selalu naik. Dari ilmul yakin dibawa ke ainul yakin, dibawa ke haqqul yakin. Maka kita mendapati dulu Bapak-bapak, Ibu, para ulama-ulama kita itu kadang-kadang tidak ketemu langsung aja, dia mencoba seperti ketemu. Ada seorang ulama, dia nyalain api, tangannya dimasukin di api, diselomot kayak gitu. Terus ditarik lagi, kerasa ini, tahu nggak panas? Api neraka lebih panas lagi dari dia. Itu ilmu apa ini? Menaikkan apa? Hakul yakin. Ainul yakin dicoba terus kayak apa rasanya? Oh iya panas. Ada ulama bagaimana dia menggali tanah kayak kuburan, kemudian dia berada di situ masih hidup, ingin menghadirkan bagaimana perjalanan iman dia dengan seperti itu. Ini padahal tidak sedang dalam keadaan begitu. Kita kadang-kadang menghadapi, dihadapkan oleh Allah, harus ketemu itu. Yang itu adalah wilayah untuk menaikkan iman kita, untuk tajrid, untuk ini. Kadang-kadang kita, aduh menghindar, jangan dulu deh. Lalu terus kapan naik imannya? Kapan kita akan bisa gembira dengan Allah dengan sebenar-benarnya gembira? Kita dikasih kesenangan yang lebih tinggi, malah kita nggak mau. Ini Ustaz, tapi kan kalau nanti hidupku begini, lo hidupmu itu juga dulu begitu. Kamu dikasih oleh Allah itu baru saja. Nanti kalau kamu dicabut, kamu dikasih senang dengan Allah dulu, Allah juga kasih lagi kok. Ya. Ini ayolah ikhwah. Ini cara untuk kita dan wilayah tajrid dengan masalah syirik ini wilayah yang membutuhkan ilmu yang banyak. Kalau kita membersihkan diri dari dosa selain syirik, ilmunya nggak banyak. Misalnya membersihkan diri dari khomer, kita mempelajari khomer bahannya banyak apa sedikit? Sedikit khomer, memabukkan sifat-sifatnya kan gini. Terus khomer sendiri peredarannya dibantu nggak sama orang banyak?
Dibantu negara melarang khamar enggak? Walaupun maceki, tapi kan kalau orang mabuk-mabuk ditangkap. Kecil kita ketemu fitnah khamar, tapi kalau fitnah syirik gede. Wong fitnah syirik itu halal semua. Bojo halal, anak halal. Ya kan? Tapi bisa jadi nyebrang. Loh, ini tajridnya ini membersihkan ilmu yang jangan sampai makhluk ini masuk ke wilayah iman. Ini harus punya ilmu yang besar. Ilmu yang besar. Ilmu yang tidak hanya sekedar membaca yang dohir. Coba, istri itu halal gak? Dohir. Yang tidak dohir apa? Yang tidak dohir apa? Orang ngerti. Apa yang tidak dohir? Aduan lakum. Apa? Musuh. Bisa membaca nggak kita? Halal, tapi Allah juga ngasih tahu ada yang tidak nampak. Apa? Aduan, musuh. Apa mana? Istri itu wedok apa lanang, Pak? Hah? Wedok. Nabi menjelaskan wedok itu suratus syaitan. Ya kan? Wanita itu kalau jalan dipandangnya kayak gambar setan. Lu itu terus, oh kalau begitu setan. Naudzubillah min dzalik gitu. Enggak boleh sampai kamu kan gambarnya kayak setan, makanya aku ta'awudz terus. Salah. Ini butuh ilmu banyak. Terus istri itu apa? Fitnah. Butuh batasan. Fitnahnya istri itu di mana sih? Terus fitnah yang harus diapain? Kan fitnah harus ada yang dijauhi, ada yang kita harus bersama-sama dengan fitnah. Kalau sama istri kita harus jauhi atau bersama-sama? Bersama-sama. Itu karena susah kan? Kita bersama-sama tidur bareng, guyang-guyu bareng, tapi kowe iki fitnah ya. Kan nggak mudah. Begitu kita kehilangan kaidah-kaidah ini, gampang geser. Akan bisa paling tidak membawa ta'ah fi maksiatil khaliq. Ya kan begitu. Taat bermaksiat kepada Allah. Itu ketika tidak bisa membaca ini. Lama-lama bisa menjadi takdim, menjadi tandingan Allah, menjadi khauf kepada Dia, menjadi dijajah hati kita dengan Dia. Terus mengeluarkannya gimana? Banyak ilmu untuk bisa tajrid dalam wilayah-wilayah iman. Ya. Makanya ulama kemudian ada membagi ini pertolongan yang enggak boleh, ini pertolongan yang boleh, ini tawakal yang enggak boleh, ini tawakal yang enggak boleh. Karena di situ ada wilayah-wilayah sendiri. Nah kalau dipraktekinya, ini seperti apa? Nah ini yang butuh banyak. Makanya perjuangan untuk tajrid ini, Masya Allah. Lihat sampai Rasulullah SAW menegur. Ya, udah masuk waktu isya. Ya. Insya Allah kita akhiri dulu. Kita adzan isya. Ya monggo. Mungkin kajian kita ya kita tambah sekitar 20 menit maksimal setengah jam. Setelah salat. Nah, kita akhiri dulu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.